Puji nama Tuhan. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini temanya adalah hati Tuhan. Saudara, semakin kita bisa memahami, saudara, sebetulnya kehadiran Tuhan itu, Tuhan tidak ingin kita ini seperti apa ya? Kalau kita mikir, saudara, kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita pasrah, justru kelemahan-kelemahan itu yang menghadang kita. Jujur, saya berdiri di sini bukan karena siapa-siapa, tapi Tuhan beserta. Saya tadi ini minum obat, saudara. Saya pikir kemarin saya sudah terlambat makan. Terus hari ini saya pikir saya harus minum gitu. Jadi 4 tak minum semua, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, boleh enggak gitu, supaya saya lebih tenang. Tapi Tuhan berkata, jangan kamu mengandalkan obat. Tapi ini saya belum minum sama sekali hari ini. Ini terakhir. Vin, sudah minuman. Kalau kamu mau minuman, sudah tak minum saya. Ternyata, saudara, di tengah-tengah 10 menit, 15 menit saya ngantuk, saudara. Jujur saya tidak tahu apa sih mau tak lakukan. Dan saya bilang, Tuhan, saya harus bagaimana? Hanya saya putar, ya, masuk ke dalam, saya berdoa sebentar, dan saya bilang, Tuhan, tak serano pelayanan ini. Hamba lemah karena fisik. Tapi hamba tahu bahwa hati Tuhan itu di sini. Bukan di sini. Hati Tuhan itu merasuk di dalam tulang sumsum manusia sampai ke edaran darah. Jadi kita sadar bahwa hidup yang lemah ini justru Tuhan itu ada di samping kita, saudara. Sekarang tinggal bagaimana mengarahkan iman kita ini untuk berani, nekat untuk berani maju ke depan bersama Tuhan. Karena hati Tuhan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan tinggal kita mau menerima dan mengenal pribadinya. Sehingga kita sadar bahwa kehidupan kita yang ke depan itu Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Dan setiap pujian penyembahan, saudara, kalau kita imani dengan lebih sungguh-sungguh, maka karya Tuhan itu akan bekerja. Kuasa Tuhan itu akan bekerja. Sehingga hati Tuhan itu tidak kemana-mana. Hati Tuhan itu tidak jauh, tapi dia ada di dalam hidup kita. Karena kehidupan kita adalah miliknya. Tema hari ini, hati Tuhan. Tetapi hati Tuhan yang Tuhan katakan di sini, saudara, adalah curhat. Di dalam Kejadian pasal 6, ayat yang ke-6. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saya tahu maksudnya kata-kata ini, bahwa ternyata Tuhan juga mengalami memilukan hati, itu sedih melihat manusia ciptaannya gak bisa sempurna, melanggar terus, saat suka-suka lek sudah maune, lek ndak ya wis. Jadi seperti kayak apa ya? Ya, lek aku mau ya segini, lek ndak mau ya sudah. Nah, itu saudara. Hal-hal seperti itu, ingat, ini akhir zaman. Saudara harus segera mengambil suatu keputusan supaya iblis tidak nimbrung masuk ke dalam. Karena kalau sudah nimbrung masuk ke dalam, saudara, permasalahan itu makin parah dan tidak ada pembelanya. Ada satu kesaksian, saudara. Saya semalam jam 2, antara setengah 2 jam 2 lah. Saya ini sudah mulai ngantuk, saudara. Sudah mulai ngantuk, pejam-pejam mata gitu. Tuhan bilang, bukaan YouTube-mu. Ya. Ada satu gerakan, bukaan YouTube-mu enggak. Di dalam hati ini ada satu gerakan, bukaan YouTube-mu. Lalu logika saya jalan. Lalu apa? Wajar buka YouTube.
besok aja Tuhan. Jadi saya ngambil keputusan sendiri. Besok aja Tuhan, pujiannya saya ngantuk. Saudara, Tuhan tidak marah. Tapi hati Tuhan itu sebetulnya ingin ngomong sama kita, ingin bicara. Tapi kita tidak ngerti-ngerti. Hanya saya tertidur tuh. Saat saya tertidur, karena ini hal yang terpenting, saya kan tidak tahu maksudnya. Saya tertidur. Austin itu loh, saudara. Biasanya saya tidur di satu kamar dan saya tidak berpisah dengan cucu saya karena posisi saya masih di kondisi pemulihan sembuh, saudara. Tapi bukan corona loh, saudara ya. Karena kecapian, jadi saya mulai ada batuk gitu dan pilek. Terus ke dokter kasih obat itu. Setelah itu saya mendapat SMS dari anak saya, "Kamu tidur satu rumah, maaf satu kamar." Jadi tidak saya bisa. Kenapa? Saya tahu pasti lawan nyari saya, yang cucu kecil saya. Ya sudah kita ngalahin, tapi saya pakai masker. Ya, semua pakai masker. Jadi semua tidur pakai masker. Si kecil Leon itu juga pakai masker. Jadi semua pakai masker. Saya kan sudah tertidur jam 2, jam setengah 2, jam 2 itu udah ngantuk po. Austin batuk-batuk terus ya. Kan terganggu. Hanya saya ambil selimut, saya doa, Tuhan, tolong anak saya, cucu saya ini supaya tidak batuk-batuk. Kasihan Tuhan. Terus tak beberno, tak bangunin, saya tunggu, tak beberin, tak kasih empuk-empuk, maksudnya biar mungkin keringetan diganti semua. Tetap aja batuk-batuk saya. Jadi batuknya Austin itu membangunkan saya. Benar-benar terbuka matain. Karena tidak bisa baru jadi nanti dibenakno apanya. Jadi semua tak kasih air hangat, tak kasih selimut, tak kasih apa, tetap batuk-batuk saya. Tak kasih bantal lebih tinggi, tetap batuk-batuk. Tapi saya ngantuk. Begitu saya buka mata, saya kan sudah berdoa, logika saya kan sudah berdoa, tapi kok Tuhan tidak jawab-jawab. Tapi saya tidak seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya tahu hati Tuhan di sini. Saya tahu hati Tuhan di dalam hidup Austin. Tidak mungkin Tuhan ngizin batuk-batuk. Pasti ada sesuatu. Akhirnya saya kan masih maskeran, semua maskeran. Saya pegang ini keningnya, Tuhan, kuasai cucu saya. Terus saya pegang tenggorokannya, jangan boleh batuk lagi, kasihan dia masih kecil. Nah akhirnya tetap batuk-batuk, diam udah. Terus tak tidur lagi, sudah lega. Sudah ini sembahyang yang paling masuk dalam hati saya. Tetap batuk-batuk saya. Akhirnya saya berdoa, terus pasrah ya, Tuhan, tak serano. Hati Tuhan ada dalam hati saya. Hati Tuhan ada di dalam diri Austin, tak serano. Begitu diserano, kasih itu obat. Obat apa Tuhan? Obat batuk. Apa ya, lupa saya, OB atau apa. Yang hijau itu ya, itu kan umumnya untuk masuk angin untuk apa. Sudah, terusnya saya ngambil sendok, kasih air panas. Duh, dikasih air panas gimana? Dicampur. Jadi satu sendok itu saya campur dengan air panas anget-anget ya. Dalam logika, ini loh tak kasih di botol anget, saya tetap batuk-batuk. Loh ini dikasih ini, malah dikasih air anget, cuma satu sendok jadi 2 sendok. Itu logika, tapi saya tidak mau. Hati Tuhan di dalam hidup anak cucu saya. Ya, tak bangunnya bangun. Ayo minum, apa itu katanya? Ini obat dari Tuhan. Minum 1, jadi 2 sendok. Kok lagi katanya? Kok biasanya kan 1. Jadi dia tanya lagi, obat itu biasanya 1, vitamin itu 2 sendok. Jadi dia logikanya ya jalan. Dah kasih 2, dikasih terus minum. Daya nak tidur ya, sing pules tidurmu. Itu ngomong aja, itu keluar. Saya tahu yang ngomong itu bukan saya, pasti Tuhan. Kenapa? Karena perkataannya ya dan amin.
Ketika saya tidur, ketika saya rebah, saudara, saya benar-benar mau tidur, tidak ada batuk, tak tunggu saudara, sampai setengah jam, tidak batuk, tidur pules. Leon di sebelah saya pules, dan tidak batuk, tidak apa, pokoknya diem pules. Hanya saya mengucapkan syukur sama Tuhan. Saya berdoa lagi, Tuhan, hari ini saya bersyukur karena Engkau baik sekali. Saat saya bilang baik sekali, saya melihat tubuh saya ini seperti lindu. Saya tahu ya, lindu itu gerak. Loh, saya bingung, loh apa nih gerak-gerak ini, apa ada sesuatu yang bergerak. Waduh, Tuhan, jangan sampai ya Tuhan, jangan sampai ada sesuatu, Tuhan tolong Tuhan. Karena saya ingat satu penglihatan bahwa Pulau Jawa ini terpecah jadi dua. Nanti jatuhnya ke tempatnya daerah sini, tempat saya. Jadi saya tahu bahwa hal itu membuat saya ngeri juga. Tak serano. Serah. Saya nyanyi. Begitu nyanyi, sudah. Dari ujung, jadi ini saya duduk di sana, ada jendela ujung. Itu buka sudah. Jadi kayak layar lebar. Jadi ada seperti satu gulungan yang besar. Dan itu apa gitu gulungan itu. Jadi ke udara besar, besar. Dan itu mengerikan. Ternyata itu adalah lempengan bumi yang bergerak. Jadi saking besar, gak ketok apa-apa. Ketoknya cuma ada sesuatu yang bergerak. Jadi sekarang ini lempengan bumi bergerak. Berputar berarti ada bencana di mana-mana. Itu akan terjadi. Satu. Kedua, posisi dengan kondisi yang seperti itu berarti ketika dia bergerak, Tuhan tunjuk sesuatu. Berhenti. Saudara, tidak ada apa-apa Tuhan suruh berhenti, tapi bergerak alam. Tuhan berkata itu alam. Begitu dia berhenti di mana bagian rendah, dia buka. Begitu buka, saudara, dalamnya itu sesuatu. Penguasa roh dari zaman kapan, tidak tahu. Keluar sudah auranya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti dunia ini sudah campur aduk dengan apa? Bukan lagi lumpur. Jadi kita kembali kepada kejadian yang pertama kali awal. Allah mengadakan segala sesuatu. Lumpur, tanah, air jadi satu. Seperti itu. Itu aura roh loh, saudara. Jadi kuasa kegelapan itu nempel di segala arah. Mengerikan sekali. Akhirnya saya bilang, Tuhan ini apa Tuhan cara solusi ini? Tuhan bilang apa? Mulai sekarang harus ada kehidupan yang membuka, kemudian menutup. Maksudnya apa itu membuka, menutup? Penata. Kalau kita itu berdoa, saudara, memuji, menyembah, itu tidak cukup sekali, dua kali. Ketika saudara sudah mau selesai ketutup, nyanyi lagi, memuji dan menyembah lagi. Jadi buka tutup. Tadi kamu buka dengan doa, tutupnya dengan doa. Kalau kita kan tidak kerja doa, sudah selesai, sudah amin. Kita sebelum amin, kita ambil lagi penyembahan. Oh kayak gitu, iya. Supaya apa? Penguasa pada waktu kita menyembah tidak ada apa-apa. Tapi begitu kita amin, ada sesuatu yang masuk kita tidak tahu. Tapi begitu kita menyembah lagi, hadirat Tuhan masuk lagi, lebih lagi. Loh Tuhan, ya doa Tuhan, doa gitu kan tidak apa-apa, beda katanya. Ketika kita mempersiapkan seperti perang. Orang kalau mempersiapkan perang, kita harus memakai semua senjata, baju, semuanya semua ada. Begitu kita, walaupun kita beristirahat, tetap pakaian itu tetap terjaga, tetap ada. Kalau kita kan kadang enggak, itu diumpamakan secara kasat mata seperti perang. Tetapi yang dikatakan di dalam buka tutup tadi, begitu saudara menyembah memuji Tuhan, saudara akan mempersiapkan. Pernah enggak saudara menyembah memuji Tuhan sakar PDW? Enggak loh saudara, kita siap no. Menyembah terus sampai kita nangis, itu persiapan saudara namanya. Begitu sudah selesai kita tutup dengan doa kan? Bukan maksud dengan tutup, kita doa kan, doa, sudah amin, cuma gitu toh. Beda dengan kita mau, ini mau selesai, kita nyanyi lagi menyembah, merasakan lagi hadirat Tuhan, betul enggak? Nah, seperti itulah yang Tuhan mau. Waduh, ya apa ya Tuhan? Ya sudah, terserahkan semua itu padaku, katanya. Kamu hanya hamba menyampaikan, itu seluruh dunia akan terjadi. Oh ya wis Tuhan, hanya
Nah, disinilah saya saksi bahwa kalau kita buka tutup, berarti hati Tuhan itu melekat di hati kita. Amin. Kita melewati. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 ini menandakan bahwa manusia itu tidak bisa sempurna. Tetapi Tuhan menyesal. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita ini menjadi miliknya sepenuhnya dan seutuhnya. Tapi kita makin protol, makin lemah, makin tidak mampu. Banyak orang yang mengalami kegagalan demi kegagalan, baik dalam rumah tangga, keekonomian, perusahaan, semuanya sudah campur aduk tidak karuan. Dan kita ingat, hati Tuhan ada di dalam diri kita. Hati Tuhan itu ada bersama kita. Dan kita harus belajar, saudara, dengan semua yang kita terima lewat pujian, itu masuk di dalam hidup saudara. Ada satu nyanyian seperti ini, saudara, contohnya. Bukan seperti yang saya nyanyikan, tapi kita seperti ini yang Tuhan mau, ya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Itu maksudnya adalah ketika kita betul-betul menyerahkan diri kita pada Tuhan, maka kita minta pegangan rohku ini, Tuhan, setiap hari. Itu kita masuk di dalam rohnya. Jadi kita tidak asal tidak asal nyanyi gitu, tapi kita masuk sehingga kita bisa merasakan. Saya tahu maksudnya, ya. Saudara bisa dengan pujian itu sudah bisa merasakan enak, nyaman. Tapi orang tidak tahu, suwi mentoh doa. Kok lama mentoh menyembah? Nah, itu saja. Kenapa? Karena jiwanya tidak kebawa dan tidak terpanggil. Makanya kita sekarang ini belajar, ya saudara, belajar membuka hati, belajar menerima hati Tuhan itu ingin supaya kita itu memuliakan Dia, bukan merayu. Orang yang memuliakan Tuhan itu harus membuka hati, menerima kenyataan ini apa adanya. Sulit, saudara, sulit. Karena sering kita dihianati, sering kita disakiti, sering kita dipermainkan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai andil apapun di dalam hal apapun. Kenapa? Karena semua itu melihat, ada yang melihat uang, ya. Ada yang melihat penampilan. Itu manusia, logika saja. Tapi di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Hati Tuhan itu melihat kesungguhan kita, saudara. Kalau kamu sungguh-sungguh mencintai aku, sekalipun kamu tidak punya apa-apa, ku tak membawa apapun juga. Ya toh? Waktu kita di dunia dan dipanggil Tuhan, kita tidak bawa apa-apa, saudara. Tuhan mau seperti itu. Kaku ya jadi hadapan Tuhan, bahwa kamu tuh tidak punya apa-apa. Justru kamu pun tidak punya apa-apa tuh. Tuhan pakai kamu lebih luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Tapi Dia merasa bisa dan mampu. Itu yang membuat kita jatuh. Saya sering bilang gini sama Tuhan. Ketika saya capek, saudara, ya, tentu saya akan tertidur. Ya. Baik di mobil maupun di rumah. Yang paling serem itu di mobil, saudara. Kenapa? Karena mobil itu kan melaju, ya. Dia akan jalan terus. Setiap jalan itu kan pasti, saudara, ada dunia roh yang kita tidak tahu. Jadi walaupun saya pejam mata, saudara, itu kelihatan. Nah, kalau kita tidak siaga, kita tidak memiliki penyembahan, kita tidak memiliki Tuhan, kita tidak mau menerima hati Tuhan di dalam hidup kita, kita mana bisa menerima hal itu? Atau kebalikannya, saya merasa mampu, begitu ketok ditenggeng-tenggeng, diusir-usir sendiri. Itu juga tidak bisa. Tuhan tuh ingin apa adanya. Justru kamu tidak mampu. Ketika saya tadi ngantuk, saya tidak mampu. Tuhan pakai. Sehingga saya tidak ngantuk sekarang. Tuhan urapi saya. Kalau saya terus ngantuk di sini, saya bisa menerima seperti ini. Saya bisa tak menerangkan seperti ini? Tidak bisa. Itu anugerah. Berarti justru dengan kondisi saudara tidak punya apa-apa, Allah pakai kita.
Ingat, hati Tuhan itu melihat ketika kamu tidak punya apa-apa. Itu sadar kita harusnya. Tapi kita tidak sadar. Ketika saya melihat semua itu, saya capek. Saya cuma bilang gini, Tuhan, hidup manusia itu tinggal berapa langkah. Boleh tidak saya mengalami satu kebahagiaan tanpa ada penglihatan-penglihatan seperti ini? Tuhan tidak jawab, saudara. Tuhan tidak jawab. Akhirnya, saat saya sudah kelelahan ngantuk, saya melihat ada seorang anak kecil, saudara. Kecil. Orang desa kalau bilang itu peri, saudara. Kecil, saudara. Dia pakai sayap itu, tapi tipis. Dia mendekati saya. Dan dia pegang tangannya gini. Diam. Karena saya suka anak kecil, saya tanya, siapa namamu? Diam. Gini. Kamu dari mana? Pokoknya enggak jawab. Semua pertanyaan enggak jawab. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, kenapa kok enggak jawab? Ya sudah, mungkin dia malu. Akhirnya tangan saya pegang. Wis toh Tuhan, saya tahu anak seperti ini butuh kasih sayang, butuh perhatian. Saat saya mau pegang, Roh Tuhan berkata jangan. Kalau Tuhan tidak di dalam hati saya, mungkin saya sudah kesambet, saudara. Karena itu perih, kuasa yang tidak baik. Walaupun dia anak kecil. Akhirnya saya juga tidak megang, juga tidak menjauh. Ya tetap di situ. Tapi saya cuma gini, Tuhan, mengapa kau pertemukan? Nama. Ketahuilah, iblis itu bisa menyerupai anak kecil. Dia juga butuh belas kasih. Dia butuh perhatian juga. Dia ingin supaya manusia bisa memperhatikannya. Tapi di balik itu semua, karakter hidup dia adalah jahat. Dia ingin memiliki seluruh tubuh roh jiwanya untuk bagian dia. Bukan kepadaku, diberikan kepadaku. Paham kamu? Saya mikir, oh berarti kalau kita itu sudah diizinkan hati Tuhan dalam hidup kita, kita tidak boleh sakarpe dewek, tidak boleh sesuka-sukanya ngatur ini, ngatur itu. Tidak bisa. Jadi dengan kejadian itu, saudara, saya semakin berhati-hati, saudara. Mau apa-apa gitu, Tuhan, boleh enggak? Saya ngambil daun itu. Saya suka daun itu. Daun pandan loh, saudara. Jangan. Ya sudah. Jadi apa-apa kalau kita tahu hati Tuhan dalam hidup kita, kita tanya. Dia akan melihat dan dia akan pasti menjawabnya. Tapi bukan enggak boleh, enggak. Ini hati gelisah. Kalau tak paksa, itu akan terjadi sesuatu. Nah, saya akan kasih kesaksian. Mungkin ada yang mengerti ya, saudara. Suatu ketika ada pemberkatan suatu tempat, ya saudara. Saya ini wis apik ya, tapi enggak apa-apa. Kita ini membawa satu benda, ya saudara, yang sudah terpakai, tapi tak pikir itu nanti jenglap. Nah, akhirnya di situ juga ada yang foto, saudara. Ya, tisu foto gitu. Nah, tisu, saudara. Ini saya ambil, saudara. Tisu itu saya ambil. Padahal di dalam hati ini sudah gelisah. Jangan gua ambil. Alah, wong tisu loh. Ini kan juga beli di toko. Itu logika. Baru tuh saya sadar setelah saya dari Jakarta, yang saya terangkan tabrakan tuh, saudara. Tahu? Yang kacanya pecah tuh. Saya baru sadar. Itu masalahnya. Kamu melanggar. Saya
yang menghukum? Iblis. Dari situ saya, waduh, takut sudah. Wis tisu terus tak bawa kemana-mana saya. Akhirnya tak buang dalam nama Tuhan Yesus. Sudah lepas sudah dari segala kutuk apapun. Sudah. Jadi sebetulnya dunia roh itu dekat sekali dengan keadaan kita. Tapi kita tidak peka, saudara. Kita ini ceroboh dan sembrono. Merasa lah gak apa-apa, gak ada apa-apa nih. Tapi kenyataannya, saudara, baru sadar setelah Tuhan buka satu-satu. Apa kita menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi baru kita sadar? Jangan. Apa menunggu koma seperti saya baru kita sadar? Jangan. Saya sudah bilang, Tuhan, saya tidak mau. Hari ini juga saya harus mengikuti perintah-Mu. Taat. Layani. Gitu saja. Jangan setengah-setengah. Dalam kitab Wahyu katakan, kalau kamu setengah-setengah dan suam-suam kuku, aku tidak suka. Hati-hati kalau saya mau layani sungguh-sungguh. Kalau saya setengah-setengah itu berbahaya. Iblis ambil alih. Ingat saudara, bahwa Kejadian pasal 6 ayat 6 ini menerangkan bahwa Allah berkuasa atas setiap nafas kita. Jangan takut. Karena Allah membentengi kita lebih dari hidup kita. Amin. Itulah firman Tuhan. Jadi kita sadar bahwa Allah itu tinggal dalam hati kita. Dia hidup di tengah-tengah kita. Saya akan menyanyikan satu lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus, karena Tuhan patut dikuduskan. Dia adalah raja dari segala raja yang mengenal pribadi kita.